Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab yang ke-7, yaitu mengenai ciri-ciri bangun datar ya. Ini kebetulan materinya Pak Jul lompati karena Pak Jul nyari busur ya, penggaris yang setengah lingkaran itu nggak ketemu. Jadi sebagian dari materi sudutnya Pak Jul lompati dulu. Pak Jul melompat ke pelajaran bab yang selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri bangun datar. Nah, untuk pada pertemuan kali ini Pak Jul akan menerangkan bagaimana kita membedakan antara bangun datar itu ada yang simetris, ada yang tidak simetris ya. Ada yang punya simetri lipat, ada yang tidak punya simetri lipat. Begitu juga simetri putarnya ya. Mari kita pahami untuk masing-masing pengertian tersebut dengan cara mengerjakan latihan kegiatan terbimbingnya. Nah, coba kita lihat di sini di bagian halaman 76. Di situ ada beberapa gambar ya, A sampai dengan F. Coba tulislah S jika bangun datar tersebut simetri atau A jika asimetris. Nah, pengertian simetris itu manakala kalian itu bisa menekuk atau melipat ya. Melipat benda tersebut, kemudian hasil lipatannya itu antara ruas kiri dengan ruas kanan itu sama. Nah, itu dikatakan sebagai benda simetris. Jadi contohnya seperti ini. Pak Jul punya kertas seperti ini ya, bentuknya jelas persegi panjang. Nah, misalkan Pak Jul lipat seperti ini ya. Saya lipat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya lipat. Nah, otomatis kan ada dua buah bagian. Nah, ini sebagai sumbu lipatannya ya. Antara bagian yang kiri dengan yang kanan itu sama. Nah, kalau bagian kiri dengan bagian kanan itu sama, itu dinamakan benda bangun datarnya, maksud saya. Bangun datarnya itu simetris. Ya. Jadi kalau sama bisa dilipat dan kedua ruas dengan sumbu lipatannya kiri dan kanan itu sama, itu dikatakan benda simetris. Coba kita gunakan gambar yang A terlebih dahulu. Nah, Pak Jul sketsa saja ya. Ini kebetulan Pak Jul masih punya anak yang ada yang kelas 1, ada yang kelas 3. Jadi Pak Jul tidak kerjakan di sini, nanti biar nanti buat belajar anaknya Pak Jul ya. Jadi Pak Jul ngalahin buat ilustrasi di sini ya. Nanti kalau Pak Jul kerjakan, nanti anak saya malah males, nggak mau ngerjain lagi. Seperti itu ya. Ini bidang gambarnya. Nah, ini kan bisa, misalkan Pak Jul lipat ke kanan dan ke atas ya, bukan ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sumbu lipatannya. Nah, ini sumbu lipatannya ya. Nah, atas dengan bawah itu kan simetris. Jadi A simetris. Yang C, nah ini tentu kita nggak bisa membuat sumbu simetri seperti ini. Ya, tidak bisa membuat sumbu simetri. Kalau yang E, itu jelas mudah. Nah, sumbu simetrinya mana? Ini anggap seperti ini ya. Sumbu simetrinya ini. Nah, jadi kiri dengan kanan sama, berarti E simetris. Yang B jelas tidak simetris. Yang D, kalau yang D jelas simetris. Kalau mau bukti, kita bisa seperti ini. Nah, kita buat sumbunya di sini. Nah, antara ruas kiri dengan ruas kanan sama, ya kan? Untuk yang F, kalau kita misalkan ini juga F juga tidak simetris atau asimetris, karena kita tidak bisa menemukan sumbu lipatnya. Seperti itu. Oke, gitu ya. Selesai. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua. Gambarlah sumbu simetri pada bangun datar berikut. Setelah itu tulislah banyak simetri lipatnya. Nah, ini mudah saja ya. Untuk yang nomor keberapa itu? Nomor yang kedua. Sebentar.
kita bisa buat ini ya. Ini kok balok sih? Apa itu? Belah ketupat ya. Nah, sumbu simetrinya 1. Nah, ini 2. Nah, berarti sumbu simetri lipatnya 2. Kemudian yang ini, ya. Kita taruh sini. Nah, sumbu simetri lipatnya berapa? Nah, kita bisa tarik ini. Nah, ternyata cuma 1. Ya kan? Berarti simetri lipatnya 1. Nah, kalau yang persegi ini banyak ini. Yang persegi ini kan persegi ya. Nah, persegi. Nah, simetri lipatnya ini yang pertama 1. Dua. Nah, 3. Ya kan? Pak Jul miring kan ya. Nah, 4 ya. Nah, ada 4 sumbu simetrinya ya untuk yang E. Kemudian yang ke berapa itu? Yang B, segitiga. Nah, segitiganya ini adalah ini kayaknya segitiga sama kaki ya. Ini asumsinya segitiga sama kaki. Sama kaki ya. Jadi kalau segitiga sama kaki seperti ini. Jadi kaki-kakinya sama ya. Kalau kita mau buat sumbu simetrinya ya tinggal tarik aja ini. Nah, berarti cuman 1. Ini segitiga sama kaki. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini mudah. 1 ya, sumbu simetrinya. Kemudian yang tengah-tengah. Nah, 2. Ya kan? Nah, kemudian yang F. Nah, kalau yang F itu segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Segi 6 ya. Di situ yang F segi 6. Segi 6. Nah, segi 6 ini mudah saja. 1. Kemudian sini. Nah, 2. Ya kan? Nah, terus masih bisa lagi. Masing-masing sumbu ini. Tiga. 4 ya. 5. 1 lagi ini. Ini karena ini hanya sketsa ya. Sebenarnya ini bisa dibagi. Nah, 6. Ada 6. Jadi kalau segi 6 itu ada 6. Seperti itu. Lanjut. Kemudian kita bisa menentukan di sini tingkat simetri putar ya, dari bangun datar. Nah, tingkat simetri putarnya ini jelas 4 ya. Tingkat simetri putar 4. Kemudian kalau ini tingkat simetri putarnya yang B ya. Nah, kalau ini segitiga, kalau segitiga sama kaki itu cuma 1, kalau segitiga sama sisi itu ada 3. Ya, diingat-ingat. Kalau segitiga sama sisi itu simetri putarnya 3. Kalau segitiga sama kaki, simetri putarnya hanya 1. Nah,
Kemudian ini yang C, ini jelas hanya ini diputar aja. 1, 2, ini 2 ya. 2. Nah, kalau ini jelas 4. Ini sama seperti halnya persegi ini. Ini kalau ini seperti persegi panjang. Kalau persegi panjang kan simetri putarnya 2. Seperti itu. Kemudian kalau ini segi 5. Itu 5 juga. Nanti sudut putarannya adalah 72 derajat ya. 72 derajat. Seperti itu. Kemudian kalau yang F ini hanya 1. Seperti itu. Kemudian kalau yang simetris, huruf-huruf yang simetris ya. Huruf simetris itu contohnya adalah A, D, M, X. Asimetris itu contohnya adalah F, N, J. Simetri putar 2 itu contohnya adalah yang simetri putarnya 2 ya. H, I, O. Ya. Kalau O itu simetri putarnya tak terbatas ini. O simetri putar tak terbatas. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada sesi yang berikutnya. Silakan kalau kalian tertarik untuk mempelajari OSN Matematika maupun OSN IPA, kalian bisa membaca atau membeli produk dari tulisan Pak Jul. Tulisannya Pak Jul sendiri membahas soal-soal dari Pusat Prestasi Nasional sebagai langkah persiapan Olimpiade. Gitu, saya akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.